Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ustazah Yuniyanti pada malam hari ini. Semoga kita dimudahkan untuk memahami apa yang disampaikan oleh beliau dalam semoga kita mendapatkan pahala apa yang telah kita kerjakan pada malam hari ini. Langsung saja ya Bu, saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan ya Bu. Nggih. Terus mungkin setelah pembacaan Al-Quran dulu ya Bu, baru perkenalan. Ya. Saya ralat, pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga perkenalan, keempat tanya jawab, kemudian terakhir penutup. Langsung saja Mbak Ami untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Oke, baik. Terima kasih Mbak Metia. Jadi surah Al-Maidah ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmat bagimu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ami. Yunianti.
Pesertanya ada berapa ya Mbak Maita? Sebentar Bu, saya lihat Iya. kurang lebih 25 Bu. Nah, alhamdulillah. Berarti taruhnya nggak bisa ini ya, penerangan. Nanti waktunya bisa habis ya. Oke. Sebentar ya. Saya bacakan CV-nya terlebih dahulu ya Bu. Tafadhali. Sebentar. Sebentar sayang. Itu berasa sih. Oke, makasih ya. Sebentar. Ustazah Yunianti pada malam hari yang akan menjadi pemateri kita mempunyai moto yaitu teruslah menebar kebaikan, kelak kita akan menuai pada waktu yang tepat. Allah Kuyatuna. Untuk riwayat pekerjaan tahun 2001 sampai 2023, sekarang dosen pendidikan agama Islam pada pada LP3I Jakarta Kampus Depok. Kemudian 2011 sampai 2015 Sekretaris 2 Badan Amil Zakat Kota Depok. Sekarang Basnas. Kemudian 2012-2016 Kepala Sekolah pada TKIT Ruhama Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Kemudian 2016-2017 penanggung jawab LDS Ruhama. Dan untuk pendidikan S2 di Institut PTIQ Jakarta jurusan Manajemen Pendidikan Tinggi lulusan tahun 2021. Kemudian S1-nya di STAI Al-Qudwah Depok jurusan Ekonomi Islam. Kemudian untuk kegiatan lainnya ini tahun 2023 pendamping wirausaha baru Kota Depok. Kemudian penyedia halal dan pendamping halal self-declare pada LP3H Halal Center Salimah bersertifikat BNSP 2017 sampai saat ini pembimbing rohani Kota Depok. 2015 sampai saat ini pengisi majelis taklim tutor baca tulis Al-Quran Kecamatan Beji. Nah, untuk pengalaman organisasi lainnya saat ini bendahara PD Salimah Kota Depok. Ini saya bacakan yang baru-baru ya Bu. Iya, Kemudian nggak apa-apa. saat ini Departemen Dakwah BKMM Kota Depok. Kemudian untuk pelatihan-pelatihan lainnya sangat banyak dari tahun 2023, 2022, 2019, 2014 peserta TOT modul UMKM Industri Halal berbasis digital. 2022 pendamping UMKM bersertifikat BNSP 2022 dan 2023 peserta TOT pendamping WUB tahun 2022 sampai 2023. Untuk lebih lanjut Bu Yunianti nanti mungkin bisa memperkenalkan diri lebih dalam sambil materinya disampaikan. Ya. Monggo Bu. Ya, terima kasih Mbak Meta. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal kembali buat saudara-saudara Salimah di Taiwan. Semoga berkah selalu ya. Dan Mbak Meta, Mbak Eni, Mbak Dian, ya, Anita dan lain sebagainya. Semoga melalui online Allah menyambungkan silaturahim kita dan mengikat hati-hati kita sampai suatu hari kelak gitu ya, menjadi saksi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan menampil. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bermuajahah di pertemuan kedua untuk membahas Kitabut Thaharah, gitu ya. Kitab atau bab yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, sahabatnya, dan seolah pada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti apa yang beliau sunahkan dan beliau contohkan. Masuk dalam tolabul ilmi di malam ini. Kita sharing bareng-bareng terkait dengan Kitabut Thaharah. Baik, akhwati rahmakumullah, ya, begitu agung Allah Subhanahu wa taala ya memberikan tuntunan yang sangat-sangat lengkap untuk kita sebagai umat manusia. Agama yang paling menyeluruh, paling lengkap adalah Islam. Di mana setiap tuntunan di dalam Islam itu, setiap aktivitas itu memiliki tuntunan yang detail. Ya, memiliki tata cara dan lain sebagainya. Jadi bahwa kalau kita berkata bahwa aku bangga sebagai seorang Muslim, sudah sepatutnya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan dua warisan, ya, taraktu fikum amroin, ya, kata Rasulullah SAW. Aku wariskan kepada kalian dua perkara, ya. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu kitab Allah atau Al-Quran, dan yang kedua adalah al-hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Nah, Allah, di antara tuntunan-tuntunan di dalam menjadi seorang Muslim, ya, ada salah satunya kitabul fikih, ya, atau pembahasan tentang fikih. Dan kitabul fikih yang pertama yang dibahas adalah at-thaharah, yaitu bersuci. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Sebetulnya kitabut thaharah ini sangat panjang. Ini baru kita akan bahas di satu pembahasan, yaitu tentang thaharahnya itu sendiri. Tapi masih ada bab wudunya, kemudian bab mandinya dan lain sebagainya, gitu ya. Kita akan bahas yang pertama terkait dengan thaharah. Pengertian dari thaharah itu sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dari thaharah. Definisi thaharah menurut bahasa adalah bersih atau bersuci, ya. Dalilnya tadi telah dibacakan, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu, gitu ya. Dan jika kamu junub maka bersucilah atau mandilah, gitu. Artinya diperintahkan kita untuk bersuci, ya. Ayat dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu ayatul ahkam, ya, ayat tentang hukum tentang thaharah, yaitu sangat panjang terkait dengan pembahasan wudu, mandi dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah terkait dengan thaharah. Karena nanti saya katakan bahwa akan ada pembahasan tentang bab mandi itu sendiri dan bab wudu itu sendiri. Nah, diawali dengan kata thaharah, yaitu bersuci. Ya. At-thaharah, ya, secara bahasa yaitu bersuci atau bersih, atau bisa disebut juga dengan kebersihan.
yaitu bersihnya sesuatu dari kotoran. Itu pengertian secara bahasa. Tapi pengertian secara syar'i atau secara istilah, toharoh adalah menghilangkan sesuatu yang menjadikan seseorang tidak boleh sholat, baik berupa hadas atau berupa sesuatu yang najis. Dengan menghilangkannya menggunakan air dan yang lainnya, gitu ya. Nah, mungkin ini yang nanti akan kita bahas cukup panjang, gitu ya. Air dan yang lainnya. Nah, kata yang lainnya di sini, gitu ya. Kita akan bahas nanti ke depannya. Dalilnya tadi saya sudah bacakan di ayat 6, di pertengahan ayat, juga tadi sudah dibacakan oleh tilawah kita gitu ya di awal gitu ya. Kemudian juga ada dalam surat Al-Baqarah ya, yang pekan lalu kita bacakan di akhirnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Artinya ini menjadi dalil agar kita melakukan toharoh. Ya. Nah, karena tadi di awal saya katakan Rasulullah itu berkata, mewasiatkan kepada kita bahwa kalau kita tidak mau tersesat, ya, maka kita harus berpegang pada dua. La yuqbalullah sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima sholat seseorang ya dalam yang tidak dalam keadaan suci. Artinya sholat wudhu itu merupakan kunci ya bahwa kita bisa melakukan ibadah yang disebut dengan sholat. Gitu. Bahkan gitu ya, agama-agama lain tuh nggak ada tuntunan-tuntunan seperti ini. Cuma Islam, gitu ya, yang mengharuskan kita untuk bersih-bersih, suci. Gitu. Jadi alangkah sempurnanya agama kita ini. Ya, itu dalil dan pengertiannya. Ya. Tapi kita masuk pada macam-macam toharoh. Toharoh terbagi dua. Yang pertama, toharoh batin. Dan yang kedua, toharoh lahir. Apa itu toharoh batin? Ya, toharoh batin adalah bagaimana kita dapat membersihkan diri kita dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Dari kemaksiatan yang kecil sampai kemaksiatan nauzubillah yang besar. Dari kemusyrikan yang tidak sangat-sangat tipis gitu ya, ini musyrik atau enggak gitu ya, sampai kemusyrikan yang memang benar-benar nampak di depan mata. Nah, ini harus kita sucikan, harus kita bersuci dari hal itu. Gitu. Atau dari kalau saya sering mengistilahkannya pakai istilah Muhammadiyah itu menghilangkan dari TBC namanya. Apa itu TBC? TBC ada yang udah pernah tahu penyakit TBC? Tahayul bid'ah khurafat, Bu. Betul. Tahayul bid'ah dan khurafat. Ya, Ibnu Taimiyah itu mengatakan kata-kata seperti ini tuh sudah mengandung kemusyrikan. Padahal kita berpikir coba segitu kok musyrik gitu ya. Istilah seperti ini misalkan kita mau jatuh gitu ya. Terus tiba-tiba nggak jadi jatuh karena kita pegangan sama teman. Duh, untung ada kamu. Untung ada lo gitu ya, seperti itu. Kalimat seperti itu menurut Ibnu Taimiyah itu mengandung kemusyrikan. Kenapa?
karena tidak didahului kalimat alhamdulillah atau tidak harus disucikan sesuci-sucinya gitu. Kalau yang kata Ibnu Taimiyah tadi kan kesannya tipis banget gitu, kesannya nggak ada gitu kalimat-kalimat kemusyrikan, tapi ternyata itu mengandung arti kemusyrikan. Taklid, bid'ah, dan hurafat untuk saat ini tidak lagi seperti halnya zaman dulu yang begitu kental gitu, dan kalau sekarang enggak, bahkan kita tidak menyangka. Salah satu contohnya misalkan kayak film-film Makmum, nah, itu saya sering sampaikan kepada mahasiswa gitu ya, film Makmum, apa sih film Makmum itu? Itu kan mengandung kemusyrikan gitu. Kita tidak menyadarinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi toharo batin itu bagaimana kita mensucikan, membersihkan diri kita dari kemusyrikan dan kemaksiatan atau taklid, bid'ah dan hurafat. Gitu. Sementara toharoh lahir adalah bersuci dari kotoran hadas dan najis. Ini yang akan kita bahas, gitu ya. Kalau tadi yang TBC itu kaitannya sama akidah, gitu ya. Kalau ini kaitannya pada diri kita sendiri. Ini akan kita bahas, ya, bahwa Torah lahir itu bisa disucikan, ya, dari kotoran hadas dan najis dengan cara berwudu, mandi atau tayamum ketika tidak kita temukan air, gitu. Itu macam-macam toharoh. Tapi toharoh dua hal ini, lahir dan batin, dia harus sejalan, harus seimbang, harus sama-sama gitu. Tidak bisa lahir saja atau batin saja, ya, karena kesucian batin kita itu akan terlihat, ya, dari wujud atau dari jawarih kita, gitu, dari sikap kita dan dari penampilan kita. Jadi harus seimbang, gitu. Nah, Allah terkait dengan toharoh ini, maka kan tadi mandi gitu ya, untuk membersihkan najis dan kotoran itu apa mandi atau dan sebagainya. Maka itu alat yang digunakan pertama kali ya, atau yang digunakan untuk toharoh atau bersuci, toharoh itu tadi bersuci ya, itu yang pertama adalah dengan air, yaitu yang kita kategorikan dengan air mutlak. Nah, apa saja air mutlak ini? Air mutlak itu ya ada 7. Yang pertama air hujan. Ya, air mutlak itu adalah air yang suci lagi mensucikan. Ketika air ini suci dan mensucikan, berarti kategorinya air ini bisa digunakan untuk wudhu, mandi, dan aktivitas lainnya. Nah, jadi air mutlak itu air yang suci lagi mensucikan. Nah, ada 7 jenis air ini. Yang pertama air hujan. Air hujan dalilnya dalam surat Al-Furqan ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Ya. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Artinya air hujan itu udah sepakat para imam fikih bahwa dia suci dan mensucikan. Tidak bisa dipungkiri lagi. Ya. Yang kedua, air laut. Nah, terkait dengan air laut, ini pernah para sahabat sedang berada di tengah lautan.
Sementara mereka membawa 1 liter air yang kalau mereka gunakan untuk wudhu, maka mereka nanti kehausan di tengah laut. Akhirnya mereka berijtihad untuk mengambil air wudhu dari air laut. Ketika mereka sampai dan bertemu dengan Rasulullah, mereka menceritakan kisahnya bahwa mereka telah berwudhu menggunakan air laut. Akhirnya kata Rasulullah ya bahwa air laut itu al-ma'u tahurun illa air laut itu adalah air yang juga kategorinya mutlak, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Walaupun dia asin rasanya. Jadi bukan hanya air lautnya, tapi ikan-ikan yang ada di laut pun kalau mati gitu ya, itu tetap menjadi halal. Gitu. Itu yang kedua, air laut. Yang ketiga, air salju. Mungkin kalau di Taiwan ada salju nggak ya? Enggak ya? Ya, air salju yang ketiga. Kemudian suci lagi mensucikan. Yang keenam, air embun. Maaf nih, tulisannya jadi emabun. Air embun. Yang ketujuh, air sumur. Ya, jadi ini 7 jenis air yang kategorinya suci lagi mensucikan. Artinya bahwa air ini dapat kita gunakan untuk berwudu, ya, mandi atau lainnya. Nah, alat untuk alat untuk bersuci yang kedua adalah debu yang suci, ya. Debu yang suci artinya bahwa ini kategorinya bahwa ketika kita dalam kondisi tidak mendapati air untuk bersuci, ya. Ketika kita tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka ya kita dibolehkan patayamamu gitu ya, maka bertayamumlah gitu dengan debu gitu. Itu. Jadi kategorinya bertayamum ya dengan debu yang suci gitu. Nah, mungkin kasus-kasus yang ketiga itu dengan benda-benda yang menyerap kotoran seperti batu ya, kayu dan semacamnya ya. Termasuk mungkin untuk kategori di Taiwan gitu ya, tisu ya. Bagaimanakah, bolehkah menggunakan tisu gitu ya dengan kondisi di sana gitu ya. Nah, untuk menggunakan karena tadi alat untuk bersucinya yang air tidak ada, kemudian tayamum, tentunya ketika tidak ada air itu tayamum, dan kemudian yang ketiga dibolehkan juga untuk menggunakan benda-benda yang menyerap kotoran. Nah, salah satunya dengan tisu. Untuk dengan tisu ini dikategorikan kan untuk menggunakan salah satu benda yang dibolehkan adalah batu ya, batu. Nah, kategori tisu ini dibolehkan untuk digunakan karena dia kategorinya adalah hajar syar'i. Hajar syar'i itu artinya kalau hajar itu katanya batu hakiki, hajar hakiki itu loh, batu yang hakiki, batu yang sebenarnya. Nah, hajar syar'i itu kategorinya adalah salah satunya adalah tisu. Ya, menurut hakiki dibolehkan. Kenapa? Karena tisu salah satu
benda padat ya, tapi bukan tisu basah ya, bukan tisu basah, tapi tisu yang kering, dan digunakannya menggunakan 3 tisu ya, 3 tisu bukan 1 tisu gitu ya. Begitu pula juga dengan batu juga dengan 3 batu gitu ya. Nah dengan tisu itu dengan 3 tisu gitu. Dan tisunya tisu kering, bukan tisu basah. Nah tentunya ini kan urutan ya. Yang pertama air, kedua debu, ketiga benda lainnya. Artinya ketika benar-benar sudah nggak ada air, ya, kemudian juga pilihannya ya adalah pakai tisu misalkan, karena sering terdapatnya itu gitu ya di sana. Itu monggo, karena kita tidak mendapati air. Tapi ketika ada air, walaupun cuma 1 gelas air mineral, itu bisa digunakan untuk wudhu. Bahkan para ulama telah agama kita melarang kita untuk berlebihan menggunakan air, ya, jangan berlebihan menggunakan air. Artinya, ketika kita berwudu dengan air mineral 1 gelas, ya, itu masih bisa dengan urutan 3, 3, 3. Misalkan cuci tangan, kumur-kumur 3, muka 3, tangan 3, ya. Kemudian membasuh, mengusap kepala dan kaki, itu 3-3. Insya Allah dengan 1 air gelas itu bisa. Dan sudah banyak yang mempraktekkan seperti itu. Gitu. Ya. Jadi itu yang ketiga gitu. Sebenarnya tadi kayaknya ada yang ketinggalan terkait dengan pasek. Ada yang ketinggalan terkait dengan air tadi ya. Nah, saya tambahin sedikit terkait dengan air tadi. Yang pertama itu kan air mutlak ya. Air mutlak itu air yang suci lagi mensucikan ya. Kemudian ada air yang namanya juga air makruh ya. Air makruh ini ya kategorinya ada 2 ya. Air yang telah tercampur dengan benda lain, misalkan dengan sabun, dengan kopi, dengan teh, sehingga air yang awalnya suci itu ya tapi air ini bisa dikategorikan makruh ketika kondisinya yang pertama adalah ketika dia bercampur dengan benda yang suci. Misalkan dengan teh, dengan kopi, kan dia suci. Airnya suci, tehnya kesuci. Tapi dia tidak bisa digunakan untuk berwudu. Gitu. Atau disebutnya adalah makruh. Gitu. Ya. Dan air yang makruh yang kedua adalah air mustakmal. Air yang telah digunakan. Gitu. Oh, ada ya di halaman berikutnya. Oh iya. Gitu. Dulu adik pas SMA ngitungin iya, ya, ya Allah, ntar keluar kelas tuh berapa tadi? Ya. Jadi air mustakmal tadi gitu ya. Ternyata ada di halaman berikutnya ya. Ya. Berarti kita lanjut aja ya. Ternyata ada di ini. Ya. Nah. Dan yang ketiga itu adalah air yang najis ya, air yang tidak mustakmal tadi air yang telah digunakan ya. Gitu. Dan yang ketiga air
mutanajis, air najis gitu ya. Air yang telah tercampur dengan, ada 2 kategori. Air yang tercampur dengan maaf, kotoran anjing misalkan ya, atau kejatuhan maaf apa kotoran-kotoran binatang lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika air itu berubah salah satu sifatnya, apa rasanya, apa warnanya, maka air itu menjadi najis. Artinya tidak boleh. Ketika air itu najis berarti air tersebut tidak boleh digunakan. Ya. Jadi air itu dikategorikan najis ketika air itu berubah salah satu sifatnya dari 3 sifat. Berubah warna, berubah rasa, berupa bau. Misalkan nih, kalau di Depok gitu ya, kalau saya di Depok gitu ya, mungkin masih ada yang pakai sumur-sumur gitu ya. Ketika di keran itu kok baunya nggak enak gitu ya. Padahal kan sumurnya juga kita udah pakai bor dan lain sebagainya gitu ya. Baunya nggak kelihatan wujud bangkainya, itu najis karena berubah bau airnya. Warnanya sih warna asli airnya, cuma baunya gitu. Rasanya juga nggak berubah, tetap haram gitu ya. Kemudian untuk kategori air yang najis, ada yang kedua adalah air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu kira-kira 200 liter kurang lebihnya. Para ulama menyepakati gitu ya, kurang lebihnya 200 liter, tapi ininya sekitar 190-an kalau 2 kula itu ukurannya. Bahkan ada yang mengkategorikan 2 kula itu adalah kalau dalam satu buah wadah disenggol ujungnya itu tidak bergetar di misalkan kita senggol sebelah kanannya gitu ya, maka di depannya itu airnya tidak bergetar atau tidak bergoyang, makanya itu 2 kula gitu. Ada yang seperti itu. Nah, jika air ini kemudian bercampur, ternyata ada air 1 bak gitu ya, anak kita tiba-tiba tangannya tadi habis pipis, mainin pipis gitu ya, udah kering tangannya gitu ya, tapi ketika itu anak kita nyelupin ke air itu gitu ya, ke air yang tadi dalam bak tadi gitu ya, apakah hukumnya gitu ya. Dan air itu tidak berubah rasa, baunya juga bau asli airnya gitu ya, artinya tidak berubah, warnanya juga tidak berubah ya. Kalau menurut Imam Syafi'i ya, itu tetap tidak boleh digunakan ya. Tapi kalau untuk Imam Hambali itu dikategorikan air yang tidak najis karena tidak berubah salah satu sifatnya dari 3 itu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i karena tercampur dengan celupan sedikit najis, itu tetap dikategorikan najis, artinya tidak bisa digunakan. Gitu. Tapi next ya. Jadi itu terkait dengan air ya. Gitu. Kita langsung masuk ke najis ya. Najis gitu ya. Apa itu najis? Ini maaf nih, slide-nya belum saya sempurnakan. Sudah seminggu lalu saya lagi gitu ya. Apa itu najis? Ya, najis adalah ya sesuatu yang datang dalam diri kita atau tubuh kita
atau tubuh manusia atau dari luar manusia ya, yang dapat menyebabkan tidak sahnya BPT, badan, pakaian, dan tempat najis itu ya menyebabkan tapi sholat gitu. Jadi bagaimana? Nah, kita akan lihat ya bagaimana ketika salah satunya badankah, pakaiankah, tempatnya kah gitu ya. Ternyata ada kotoran atau kita yang mungkin punya anak kecil kita lupa, kita luput gitu ya. Oh, anak kita tadi nggak pakai pempes gitu ya, pipis di sini gitu ya. Sampai kering dan lain sebagainya seperti itu misalkan. Nauzubillah, ya kita lupa dan lain sebagainya. Karena salah satu syaratnya tidak ada ya tempat yang akan kita gunakan untuk sholat itu terkena najis gitu. Enggak. Nah, secara wujudnya nih najis ya dibagi dalam dua. Najis ainiyah yaitu semua najis yang berwujud atau dapat dilihat ya. Najis ainiyah itu najisnya dapat dilihat oleh mata kita. Kelihatan. Misalkan maaf nih, misalkan terkena darah gitu ya. Terkena darah gitu ya. Itu kan kelihatan. Itu kan kelihatan dan baunya juga ketahuan gitu ya. Itu najis ainiyah gitu ya, yang hakikatnya najis itu bisa kelihatan dari menempelnya walaupun dia sudah kering gitu ya, atau baunya masih meninggalkan bau gitu ya, itu disebut dengan najis ainiyah gitu. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang telah kering dan bekasnya sudah tidak ada lagi, serta baunya juga sudah hilang, ya. Nah, contohnya di sini adalah misalkan pipis yang mengenai baju yang kemudian kering kayak tadi, nggak ada bekasnya, nggak ada baunya dan lain sebagainya. Jadi najis terbagi dua. Najis apa aja nih, Akwati? Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah, najis yang masih nampak ya baunya ya dan juga warnanya. Dan pelajari ya, terkait dengan berdasarkan timbangannya ya. Berdasarkan timbangannya ya, itu najis itu ada yang berat, ada yang ringan, dan ada yang sedang gitu. Ya. Yang pertama ya yang disebut dengan najis mughalazah, itu najis yang tergolong berat. Itu. Najis ini disebut sebagai najis yang berat. Kenapa? Karena cara mensucikannya tidak semudah najis yang lainnya. Ya. Misalkan terkena jilatan anjing atau babi. Ini mungkin di bab berikutnya nih nanti ya kita akan bahas halal haram gitu ya. Cara mensucikannya itu agak berat
ya nanti ini babnya sendiri gitu ya. Karena apa? Karena harus disertai dengan debu atau lumpur istilahnya. Lumpur atau debu yang kena jilatannya itu harus dengan lumpur atau debu. Jadi disucikan sebanyak 7 kali dan 1 kalinya dengan debu, dengan tanah atau lumpur. Gitu. Nah, ini yang kebetulan suami saya kebetulan tugas di Bali gitu ya. Itu tuh saya untuk makan aja hati-hati banget gitu ya. Kenapa? Karena sifatnya itu kan kita bukan hanya misalkan kita ngelihat itu terkena jilatan anjing atau babi gitu ya. Ketika apapun yang sudah terkena jilatan anjing atau babi, kategorinya dia sudah terkontaminasi kalau tidak disucikan dengan 7 kali pensucian, salah satunya dengan air. Dan itu belum hilang najisnya, gitu. Sampai kapanpun dia tidak akan berubah. Ya, jadi hukumnya tidak akan berubah. Atau katakanlah kita makan di hotel gitu ya, makan di hotel gitu ya. Kemudian ini ada sup, yang satunya sup iga sapi, yang satunya sup iga B2 misalkan gitu ya. Terus misalkan kita di situ mau milih, ada bacaannya kan, ini B2, ini sup sapi gitu ya. Kemudian ambil, tapi sendoknya satu nih ya, sendoknya satu antara sendok sup babi dengan sendok sup sapi. Nah, itu juga tetap tidak boleh, gitu ya. Jadi semuanya harus terpisah. Connecting. Dan itu tidak boleh berdekatan, gitu. Jadi kalau bisa ya tinggalkan yang seperti itu. Karena sangat mungkin sekali alatnya, mangkuk yang sekarang kita pakai mungkin aja sebelumnya dipakai B2. Panci yang sebelumnya dipakai mungkin aja itu panci bekas anjing dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi najis mughalazah itu kategorinya berat ya. Berarti harus dibersihkan, disucikan dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya. Ya, selanjutnya najis mukhafafah. Ini najis yang ringan. Ya. Nah, ini kategorinya adalah pipis bayi laki-laki yang baru minum ASI saja. Ya, yang baru minum ASI saja, belum makan tambahan. Kan nenek kan tak ini. Ingat bayi laki-laki ya. Indonesia. Ya, jadi bayi laki-laki yang baru minum ASI saja, belum ada makan tambahan. Dan umurnya maksimal itu 2 tahun. Pulang pergi. Akan ada yang mengatakan sebelum 2 tahun. Itu. Sama Om Ijal, sama aja bohong kan, kata mendingan. Ya, untuk ini buat Mbak Cia aja, katanya gitu. Kategori ini maka ya ada bagian yang terkena najis bisa dipercikan. Ya. Percikan air. Nanti pakai mobil sampai rata. Sampai semuanya bagian-bagian itu tidak tersisa. Jadi dipercikan. Itu aja. Ya. Jadi ini najis mukhafafah. Dan yang ketiga adalah najis mutawasithah, yaitu najis yang sedang atau pertengahan. Ya. Najis ini ya selain terkena jilatan atau terkait dengan
anjing dan babi gitu. Dan juga selain pipis bayi laki-laki. Mensucikannya, ya, mensucikannya adalah dengan mengalirkan air sehingga dapat menghilangkan warna darah yang tersisa, pipis yang ada, baunya hilang, warnanya jadi hilang, dan dia akan bersih kembali seperti semula. Gitu. Itu kategori najis, ya. Berarti kategori najis ini ada muhafafa, mutawasito, dan mughalazo. Mughalazo berat, mutawasito itu artinya najis yang pertengahan, ya. Dan najis muhafafa itu najis yang ringan. Nah, ini nih ya, kategori najis yang harus disucikan nih. Ya, saya udah buat lingkarannya gitu ya, circle-nya, yang bisa kita baca nanti gitu ya. Nah, lanjut ke hadas. Pengertian hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Ya, kalau misalkan tadi najis gitu ya, ini hadas. Ya, jadi ketika kita mau sholat, maka kita harus suci baik dari najis ataupun dari hadas. Gitu. Baik yang sifatnya hadas besar ataupun hadas kecil. Gitu. Baik dari najis yang mutawasito, ya, kemudian mughalazo, apalagi nauzubillah summa nauzubillah gitu ya, ya, dan lain sebagainya. Nah ini pembagian hadas ya. Tadi saya katakan bahwa hadas ya ada dua, hadas kecil ya. Hadas kecil ialah seseorang dalam keadaan bernajis disebabkan buang hajat. Ya, selama ia belum beristinja, maka ia dalam keadaan berhadas kecil. Ya, jadi seorang yang buang hajat ya, maka ketika hadas kecil ini ya pada seseorang itu membatalkan wudhu. Ya, baik itu buang angin, pipis, atau buang air besar. Ya, dan ini kategorinya boleh dengan berwudu karena kategorinya hadas kecil. Cukup dengan berwudu, sementara hadas besar harus dengan mandi. Itu ya. Contohnya ini yang menyebabkan kita harus mandi ya karena hadas besar. Itu. Bagaimana cara bersucinya? Berdasarkan jenis hadas yang telah diketahui di atas ya tadi ya, ada yang disebut dengan hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil itu ya cukup dengan wudhu atau tayamum. Sementara hadas besar harus disertai dengan mandi. Nah ini mandinya juga ada dua cara mandi yang Rasulullah contohkan. Versinya Rasulullah bersama Aisyah dan versinya Rasulullah bersama Maimunah kalau nggak salah. Itu. Nah, sebab-sebab berhadas. Ya, sebab-sebab berhadas
Ya, yang pertama ya, wa in kuntum junuban fattoharu. Jika kamu junub atau berhubungan suami dan istri ya, maka hendaklah kamu mandi. Ya, ya. Jadi ini yang mengharuskan kita mandi gitu ya. Sebab-sebab berhadas ya, salah satunya adalah karena hubungan suami dan istri. Yang kedua, keluar mani baik karena bersetubuh atau tidak, seperti bermimpi atau lain sebagainya, maka wajib baginya mandi. Yang ketiga, karena haid, ya, ini juga kategorinya hadas besar. Jadi ketika seorang wanita haid, ya, maka baginya wajib mandi gitu. Dan yang keempat karena nifas, ya, yaitu keluar darah setelah melahirkan yang pekan lalu ya. Ya, maka ketika darah nifas telah berhenti, maka wajib bagi seorang wanita untuk mandi gitu. Nah, Allah gitu ya. Di antara keindahan dari dinul Islam atau agama kita ya adalah adanya pembahasan toharoh gitu, di mana toharoh ini kita menjadi seorang muslim yang memang dicintai Allah karena kita selalu menjaga kesucian diri kita ya, yaitu dengan toharoh tadi. Nah, toharoh ini memiliki dimensi ritual yang Masya Allah gitu ya, memiliki dimensi ritual dan spiritual yang Masya Allah bagi kita seorang muslim. Di sini saya kutip ya, bahwa dimensi ritual toharoh adalah tata cara pelaksanaannya, termasuk di dalamnya alat dan cara membersihkannya atau mensucikannya. Kan Masya Allah, diatur gitu loh. Kalau kita nggak ada air, maka tayamum. Ketika nggak bisa tayamum, gitu ya, atau nggak ada kita tidak bisa menggunakan debu, maka boleh dengan batu. Atau ketika di kondisi tertentu dengan tisu, katakan saya seperti itu. Itu kan ada aturan-aturannya, cara-caranya. Itu dari pengertian, macam, sampai kaifiatnya sudah dibahas. Ya, Masya Allah gitu ya. Sementara dimensi spiritual dari toharo itu adalah bahwa segala innamal a'malu binniyat, ya, segala sesuatu itu diawali dengan niat. Ya, tak terkecuali ketika kita baru mau bersuci gitu ya, maka kita niat bersuci dari hadas besar, hadas kecil dan lain sebagainya gitu ya. Dan Islam mengatur itu semua dengan sangat-sangat sempurna. Ya, dengan harapan ketika kita niatkan karena Allah, apa yang telah kita lakukan ini kelak akan Allah berikan pahala yang besar. Gitu. Pahala yang besar, ya, dan Masya Allah, hikmah dari wudhu itu sendiri gitu ya. Kalau kita berwudhu, ketika kita membasuh tangan kita, itu berjatuhan, berguguran dosa-dosa kita dari jemari-jemari kita. Ketika kita berkumur-kumur, maka itu dosa-dosa dari mulut kita itu akan jatuh beserta dengan jatuhnya air wudhu kita. Ketika kita membasuh muka, maka berguguran dosa-dosa dari mata kita, wajah kita atau muka kita gitu. Ya, jadi
Allah, Masya Allah gitu ya. Agama kita telah mengatur segalanya dengan sempurna. Gitu. Nah ini wudhu di tempat apa toilet yang satu dengan kamar mandi misalkan, itu juga diatur dalam agama kita. Memang sebaiknya antara toilet dan tempat pup dengan tempat kita mandi itu sebaiknya terpisah. Tapi umumnya gitu ya, itu kan masih campur dengan harapan apa? Ketika terpisah itu kan ketika kita pup itu kita makanya bacanya kan aku berlindung gitu kan dari godaan setan kan, minal hubusi wal hobais gitu. Ketika kita mau masuk ke sana. Sementara kalau kita mandi itu kan banyak doa-doa. Misalnya kita wudhu aja. Allahumma firli janbi wa wasili pidari wa barik li fi rizki misalkan. Kita doa. Tapi kalau kita ada toilet di dalamnya kan akhirnya itu seperti tidak sinkron. Tapi karena kondisi tertentu dan ini tidak mengapa, cuma baiknya doanya kita di dalam hati, niatnya di dalam hati ya, niat wudhu, dan ketika kita selesai wudhunya, doanya juga di luar kamar mandi gitu. Nah, dan mungkin bagi yang punya pakai liontinnya Allah gitu ya, itu perlu dihindari juga gitu untuk di kamar mandi ya. Jadi ini dibahas sedikit tentang bagaimanakah etika kita ketika buang air ya. Maka ketika itu kita masuk ya dengan kaki kiri seraya dengan berdoa dan tidak diperkenankan untuk ngobrol atau teriak-teriak, apalagi nyanyi gitu ya. Umumnya nih jika ada pujian-pujian, oh iya nyanyi enak ya di kamar mandi dan sebagainya. Padahal adabnya itu tidak diperkenankan gitu ya. Dan tidak buang air besar itu ke arah kiblat ya. Kemudian jadi harus membelakangi kiblat ya ketika kita buang air besar atau buang air kecil atau ketika kita membersihkan diri kita. Ini perlu ketika kita mau mungkin buat toilet dan lain sebagainya untuk kamar mandi di rumah kita. Karena membahayakan dan takut binatang yang tersakiti gitu ya. Itu etika buang air gitu ya, etika taharoh ya. Nah ini tambahan dari sedikit ya tentang toharoh gitu ya. Nah kita diskusi biar sama-sama hidup gitu ya, biar sama-sama saling ini gitu ya di waktu yang ada gitu ya. Karena nanti untuk tambahan materi wudhu atau mandinya saya share saja gitu ya. Nanti akan saya share saja karena itu tidak pembahasan berikut kita terkait dengan tentang halal dan haram gitu ya. Nanti wudhu dan mandinya tetap saya share mungkin bisa untuk buat baca-baca gitu. Dan jika ada yang mau didiskusikan juga nanti bisa gitu. Tapi
umatul kunallah gitu ya. Itu terkait dengan toharoh bagian 1 tentunya. Karena toharoh ini kalau dipelajari gitu ya, itu bisa berapa sub ya. Mungkin kita buka pertanyaan dulu ya. Untuk terkait dengan toharoh ini pada bagian 1 ini Baik, dibuka jazakillah pertanyaan dulu. khair. Ya. Jazakillah khair untuk Ustazah Yuni. Mungkin saya buka diskusi kali ini 3 pertanyaan, Bu. Iya, boleh. Bisa chat dulu atau PC ke saya, Mbak-mbak, barangkali sungkan, atau chat di grup. Mungkin saya awali dulu ya, Bu ya. Iya, silakan. Saya pernah mendengar untuk cara mensucikan najis, Bu. Untuk kan biasanya bayi itu kan ini pupnya sampai keluar gitu, Bu ya, sampai keluar di celananya kayak gitu. Nah, Iya. katanya untuk mensucikan Ini jadi pup baby ya, pup bayi ya, air yang harus mendatangi pakaian gitu, ya. gitu ya. Jadi maksudnya gitu ya, saya kurang tahu istilah ini, cuma kan berarti pakaian yang terkena pup itu berarti kan dia memang sudah kena najis gitu ya, dan ini harus disucikan atau dibersihkan. Nah, karena dia pup itu kan mungkin ada baunya, mungkin juga celananya atau ya celananya tadi ya tentunya berarti ya celana kan akan berubah juga mungkin warnanya karena pup, apalagi pup baby kadang agak ngelekat di celana gitu kan, itu agak sulit hilang gitu. Nah jadi ini harus benar-benar dicuci sampai bersih gitu, cuci sampai bersih artinya mungkin air yang mendatangi kotoran itu berarti ini pemahaman saya gitu ya, karena kalau dalam hadis tidak ada bahasa untuk mendatangi gitu, air mendatangi kainnya atau celananya gitu ya. Ini dengan kategori berarti celana ini harus dicuci bersih, bukan hanya diciprat. Kenapa? Karena tadi kan misalkan nih, pupnya itu ada di lantai. Yang pertama adalah pupnya itu kan kena di lantai. Maka kita bisa ambil pupnya itu dengan lap atau tisu, kita ambil, kemudian kita buang ya ke tempat kotoran. Kemudian cukup dengan bagian yang terkena itu kita bersihkan. Kita bersihkan pertama dengan air, kedua setelah itu kita bilas lagi dengan air. Nah itu kan air mendatangi tempat terkenanya pup gitu. Nah kalau ini karena ini dalam bentuknya adalah kain, maka kain itu harus dicuci gitu. Dan tidak hanya bagian yang terkena pupnya saja, tapi harus kainnya atau celananya itu, kainnya itu yang harus benar-benar dicuci. Gitu. Jadi kalau kita kategorikan untuk yang celana atau kain yang kena pup, ini kan kategorinya lebih banyak menggunakan air dibanding dengan kategori tempat
yang terkena pup tadi, itu cukup dengan itu dulu atau apa gitu kita buang, setelah itu dikasih untuk kebersihinnya. Nah, mungkin demikian Mbak Meta ya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya, Ini ada pertanyaan selanjutnya, Bu. ya silakan. Ini tentang keputihan, Bu. Oh iya. Nah, apakah termasuk najis? Jika iya, bagaimana cara membersihkannya pas masuk waktu sholat? Siap. Nah, untuk kasus keputihan itu ada berapa jenis keputihan ya. Nah, keputihan itu ya ada jika itu ada di ini erat hubungannya dengan kemarin ya. Keputihan itu kan misalkan terdapat di sidik kita. Kita lagi di luar nih gitu ya. Sementara sidik kita ada keputihannya. Maka ketika kita lagi di luar, keputihan itu harus kita bersihkan. Kalau dalam bahasa itu dikerik. Dikerik dalam artian kalau di bahasa Betawi apa namanya ya? Jadi bagian keputihannya itu harus kita, kalau kita ada di luar nih ya, harus kita kalau dalam bahasa di beberapa buku fikih itu dikerik dalam artian biar keputihannya hilang, kemudian kita basuh dengan air sidiknya, baru kita pakai. Tapi kan gak enak basah gitu ya. Tapi begitu harusnya. Jadi dia harus dikerik dulu, dibuang sampai bersih keputihannya gitu ya. Baru sidik itu bebas dan bisa dipakai. Nah, memang baiknya kalau kita keluar mungkin pakai ventilator gitu ya dan lain sebagainya. Biar ketika kita sholat di luar, kita nggak harus mengerik sidik kita kalau terdapat keputihan gitu. Nah, keputihan itu sendiri ada keputihan yang memang cuma sekedar nempel ya, memang karena mungkin maaf baru selesai haid atau maaf baru selesai senggama gitu ya, terus kita pergi udah mandi bersih dan sebagainya, tiba-tiba siang keluar lagi gitu ya, ada mungkin pasca itu. Tapi ada keputihan yang memang meninggalkan bau, yang ini biasanya ada penyakitnya gitu ya, yang meninggalkan bau gitu. Nah, itu juga sama, harus dibersihkan dulu, keputihan yang menempelnya jadi hilang, baunya juga jadi hilang gitu. Itu kalau di rumah sih mungkin kita gampang saja gitu ya, kita tinggal ganti aja. Ini nih gimana ya, kalau misalkan nggak mau dibersihkan dulu gitu ya, sholatnya jangan dipakai ya. Jadi jangan dipakai underwearnya itu. Saya kadang walaupun di luar terus nggak pakai ventilator gitu ya, ya mau nggak mau ketika sholat ya tidak digunakan gitu. Agak repot memang, setelah itu kita harus balik lagi ke kamar mandi, tapi itu lebih baik dibanding kita tetap gunakan. Kenapa? Karena ya itu najis dan nanti sholat kita jadi tidak sah. Mau secakep apapun wudhu kita, sempurna wudhu kita, sholat kita sehusu apapun, ketika dari pakaian kita itu ada najis, maka tidak sah sholat kita. Yang namanya tidak sah berarti kita nggak sholat, belum sholat, dan harus diulang. Itu ya, itu terkait dengan keputihan. Ya, jadi dikerik dulu ya. Kecuali misalkan gini, underwear kita nih kena darah haid,
udah dicuci, udah disikat, udah inilah ternyata kok darahnya ini banget, nyerep banget gitu ke kain itu gitu ya. Maka ketika sudah tidak bisa lagi gitu ya, ya udah itu sudah dianggap suci. Jadi ketika nanti underwear itu kita pakai lagi, nggak masalah. Gitu. Itu terkait dengan keputihan. Jadi dikerik dulu hingga bersih ya, dan underwear yang kita gunakan itu jadi bersih dan sholat kita sah. Itu Mbak Meta. Baik, terima kasih Bu, sangat menjawab. Ini tidak ada pertanyaan lagi Bu. Mungkin izin saya merangkum sedikit. Iya, silakan. Toharo artinya bersih, bersuci. Ada 3 macam toharo, yaitu wudhu, mandi, dan tayamum. Macam-macam toharo yaitu toharo batin, membersihkan diri dari kemusyrikan, yaitu TBC tadi ya. Terus toharo lahir adalah bersuci dari kotoran dan dari hadas dan najis. Alat bersuci yaitu ada air, debu yang suci, dan benda-benda yang dapat menyerap kotoran. Kemudian najis adalah sesuatu yang datang dari dalam atau luar tubuh manusia. Nah, jenis-jenis najis yaitu ada najis mughalladho, mukhaffafa, dan mutawasyithah. Kemudian ada hadas, ada 2, yaitu untuk malam ini, materi malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin menutup nih, Bu. Ya. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan istighfar sebanyak 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakillah khair untuk materinya Bu. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Bu. Ya. Ya. Ya, sama-sama. Izin live ya, maaf lahir batin. Jika ada kekurangan dan kehilapan dari saya pribadi ya. Mungkin terkait materi sebelumnya berikutnya terkait halal haram akan saya share H-2 ya, biar bisa dibaca-baca dulu, biar bisa kita interaktif gitu ya. Itu aja dari saya. Ilaliko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.